jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Selamat datang baik yang di rumah maupun yang ada di sini. Kita mau menyiapkan hati kita untuk datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan hari ini ada perjamuan kudus, jadi Bapak Ibu di rumah bisa mempersiapkan roti atau air putih atau teh di rumah sambil nanti kita menyambut perjamuan kudus. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih buat seminggu ini. Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh datang Tuhan dengan apa adanya kami Tuhan, dan kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan, pujian, penyembahan, dan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, karena Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau luar biasa baik buat kehidupan kami Tuhan. Kami percaya dan kami mengimani Tuhan bahwa Engkau yang terus menuntun langkah kami Tuhan ke depan Bapa. Dan hari ini Tuhan, biar kami merayakan kebesaran dan kebaikan Tuhan dengan pujian dan pengagungan Tuhan. Kami percaya sukacita surga mengalir buat setiap kami, baik yang di rumah maupun di tempat ini Tuhan. Sukacita yang memenuhi hati kami, sehingga kami boleh bersorak, bernyanyi, menari buat Tuhan kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah ini. Pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap firman Tuhan yang ditabur pada sore hari ini akan masuk dalam hati kami menjadi rema dan kekuatan buat setiap kami. Pimpin kami Roh Kudus, bawa kami lebih dalam masuk dalam hadirat Tuhan. Pada sore hari ini kami sambut hadirat Tuhan, dan kami mulai ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini lagu udah cukup lama tapi mungkin jarang dinyanyikan. Saya rindu kita semua mau belajar lagu ini. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Saya undang yang di rumah atau di sini boleh bangkit berdiri dan kita boleh naikkan pujian ini. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besaran aja perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Mari sama-sama angkat tangan kita. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Katakan sama-sama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami, besar dan ajaib, besaran ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Katakan sama-sama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya
belajar bagaimana kita berdiam di dalam hadirat Tuhan dan bagaimana kita tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah mengalami pengalaman yang luar biasa ketika saya datang sama Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Gak ada yang bisa saya katakan, kata-kata gak ada yang bisa keluar. Saya cuma menangis, cuma tersimpuh di bawah kaki Tuhan. Saya cuma, itu gak ada kata-kata yang sanggup saya katakan. Saya cuma menangis dan saya ngerasain luar biasa bagaimana saya ngerasa Tuhan seperti memeluk saya dan semua beban saya seperti terangkat dan sangat ringan. Dan saya ngerasa banget hari itu saya dikasihi sama Tuhan, sangat luar biasa dikasihi sama Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu bisa mengalami pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan, di mana hadirat Tuhan dan kehadiran Tuhan itu nyata, walaupun tidak secara fisik kita lihat, tapi hadirat Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Mari kita hampiri Tuhan dan kita tenggelam dalam hadirat Tuhan dan benar-benar ngerasain kehadiran Tuhan. Dia hadir Bapak Ibu, Dia ada di samping kita saat ini. Jadi siapapun Anda yang sedang berbeban berat, ataupun yang sedang ngerasain masalah, ataupun yang sedang merasakan kesesakan yang luar biasa, mari pada sore hari ini saya undang Bapak Ibu untuk merasakan hadirat Tuhan dan tenggelam di dalam hadirat Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Kasih Tuhan. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi
penyembahan kita. Hanya Kau yang layak Tuhan, terima pujian kami. Di hadirat-Mu Tuhan, hanya di hadirat-Mu. Mari sama-sama katakan, hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya. Mari jemaat Tuhan sekalian naikkan pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan, ketika di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami cuma ngerasain kehadiran Tuhan. Segala beban kami, segala pikiran kami yang sia-sia Tuhan, kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan kami biarkan Tuhan, kami rasakan Engkau menggenggam setiap kami, memeluk setiap kami Tuhan, sehingga kami tenggelam dalam hadirat Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau belajar sesuatu Tuhan, tentang berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang menuntun kami Tuhan, berikan hikmat buat setiap kami, dan juga memberikan hikmat buat Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja lewat lidah bibirnya, perkataannya Tuhan, membangkitkan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan Tuhan firman Tuhan pada sore hari ini, yang jadi dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk terima firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena pada kesempatan sore hari ini kita boleh berkumpul kembali di bulan yang baru di tahun 2022 ya, bulan Februari, bulan kedua di tahun 2022. Kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan sudah dinyatakan dan akan terus dinyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, tema bulan ini, tema tahun ini kita sama-sama belajar to be mature. Kita mau sama-sama memiliki kedewasaan secara rohani. Namanya menjadi pribadi yang dewasa secara rohani sangat berkaitan dengan yang namanya pertumbuhan. Dan pertumbuhan ini akan sangat ditentukan, pertumbuhan ini akan sangat berjalan dengan baik jika pribadi ada di habitat yang terbaik, di habitat yang tepat. Saudara, habitat berbicara tentang tempat di mana makhluk hidup. Di slide saya kasih gambar beberapa, saudara. Ada beruang kutub. Beruang kutub ini habitatnya adalah di kutub yang memiliki udara sangat dingin, saudara.
Ketika burung kutub ini dibawa ke tempat yang panas, dia nggak bisa hidup di sana. Mungkin dia akan merasa begitu sesak nafasnya, mungkin dia akan merasa sakit-sakit badannya, mungkin saudara. Ya, saya nggak pernah jadi beruang kutub dan nggak pernah terhubung dengan beruang kutub. Jadi saya nggak tahu apa yang dialami ketika dia keluar dari habitatnya itu. Tapi yang pasti ketika beruang kutub ini ada di luar habitat, yang terjadi dia tidak bisa menjalani hidup dengan maksimal. Di sebelahnya saya kasih gambar ikan, saudara. Ya, ikan habitatnya adalah di air. Oke. Di dalam air ikan bisa bernafas. Di dalam air dia bisa bergerak dengan maksimal. Di dalam air ikan bisa bertumbuh dengan maksimal dan bahkan bisa berkembang biak sebagai tanda dari kedewasaan. Tapi bayangkan ketika ikan dikeluarkan dari air, apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi dia bisa hidup beberapa saat saja. Yang terjadi dia kokolojotan, saudara. Yang terjadi dia nggak bisa nafas dengan baik, nggak bisa nafas dengan maksimal. Kenapa? Karena bukan habitatnya, saudara. Di situ dia mungkin merasakan sesak nafas dan tidak lama lagi maka ikan itu akan mati. Begitu juga dengan onta, ya. Unta ada habitatnya, saudara, di padang gurun, saudara. Dan yang terakhir, manusia. Saudara, apa yang membedakan manusia dengan hewan? Yang membedakan manusia dengan hewan yang paling mencolok adalah manusia mempunyai roh, sedangkan hewan hanya tubuh dan jiwa. Saudara-saudara ini saya mau pastikan, saudara ini adalah manusia dan saudara bukan hewan. Seringkali orang marah dan berkata gini, aku ini manusia bukan hewan. Kenapa? Karena dia merasa diperlakukan seperti hewan. Tapi tanpa disadari, seringkali kita manusia menjalani hidup seperti hewan. Kenapa saya katakan gitu? Kita hanya terfokus kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Kita hanya terfokus kepada hal-hal yang mendatangkan kesenangan bagi kita. Dan kita nggak memperdulikan kehidupan roh kita. Tadi di awal saya katakan apa yang membedakan hewan dengan manusia. Hewan tubuh dan jiwa, tapi manusia tubuh, jiwa, dan roh. Saudara, begitu juga dengan kerohanian kita. Kita manusia habitatnya secara jasmani ini di bumi, di daratan. Begitu juga dengan kerohanian kita. Kerohanian kita memiliki habitat yang akan memaksimalkan kerohanian itu bertumbuh menjadi dewasa. Jika saudara ingin kerohanianmu dewasa, pastikan kerohanianmu ada di habitat yang tepat. Firman Tuhan hari ini saya beri judul, hadiratmu, habitatku. Hadiratmu Tuhan, itu adalah habitatku. Artinya apa? Roh manusia rohani kita hanya dapat hidup secara maksimal jika kita terus ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Makanya saudara, tahun ini kita akan membahas beberapa poin. Mungkin slide sebelumnya tadi saya ada kelewat satu slide. Tahun ini kita akan bicara tentang mature, menjadi dewasa. M, bulan Februari sampai bulan Maret, kita akan belajar huruf M ini. M ini apa kepanjangannya? More of you. Kalau kita mau jadi dewasa, kita harus semakin tenggelam, tertanam, melekat dengan Tuhan. Nanti kita akan bahas kenapa itu boleh terjadi. 2 bulan berikutnya kita akan belajar tentang acceptance. Orang yang dewasa itu punya hati yang besar untuk menerima. Kedewasaan rohani ditunjukkan dengan penerimaan. Bulan berikutnya, kedewasaan rohani ditunjukkan dengan bagaimana sikap kita, kehidupan kita yang bisa dipercaya oleh keluarga, termasuk dipercaya oleh Tuhan. Sangat menarik saudara. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tapi sedikit orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kedewasaan rohani itu akan membawa kita semakin hari semakin dipercaya oleh Tuhan, melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Bulan berikutnya kita akan belajar unbreakable, orang yang dewasa secara rohani nggak gampang tergoyahkan imannya. Berikutnya kita akan belajar
Orang yang dewasa secara rohani, kehidupannya akan merefleksikan. Kehidupannya akan menunjukkan Yesus kepada lingkungannya. Dan di bulan Desember kita akan belajar orang yang dewasa rohani berangkat memberitakan Injil. 2 bulan ini Februari dan Maret kita akan belajar tentang more of you. Dan hari ini saya ulangi, judul khotbah hari ini adalah hadiratmu habitatku. Saudara, mari kita selami perasaan ikan. Ketika dia dikeluarkan dari air, apa yang terjadi? Waduh, dia panik, dia sesak nafas, dia kokolojotan, dan jika dia tidak segera ditolong, matilah dia. Karena dia keluar dari habitatnya. Jangankan ikan, saudara. Ketika saya berapa tahun lalu COVID, saya sesak nafas untuk jangka waktu yang gak nyampe 1 jam, itu udah paniknya luar biasa. Seharusnya saya renungkan, seharusnya ketika rohani kita mengalami sesak nafas, seharusnya ada kepanikan yang sama seperti ketika kita kehilangan uang kita dalam jumlah yang banyak mungkin. Seharusnya kita merasakan kepanikan seperti ketika kita investasi di robot dan akhirnya robotnya scam, saudara ya. Waduh, ya pusing. Tapi banyak orang ketika rohaninya tidak berada dalam habitat, yaitu hadirat Tuhan, dia santai. Dan saya rindu, saya berdoa setiap kita sore hari ini boleh mengerti bahwa hadirat Tuhan itu adalah habitatku. Aku hanya bisa bertumbuh secara rohani menjadi dewasa rohani jika aku terus ada di dalam hadirat Tuhan. Kolose 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Baca yang terakhir, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan keluar, jangan menyimpang, jangan beranjak, tetaplah di dalam Tuhan. Karena dalam Tuhan itu adalah habitat kita. Di mana hanya di dalam situ kerohanian kita bisa bertumbuh. Bagian yang pertama kita lihat gini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ini menjadi kuncinya. Bagaimana kita bisa memulai satu kehidupan di habitat itu dan kerohanian kita akan bertumbuh. Kuncinya adalah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, sebelum kita menerima Yesus Kristus Tuhan kita, Kolose 2 ayat 13-14 katakan apa? Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Wow. Bulan lalu saya mau ingatkan kembali, kita nggak akan pernah bisa bertumbuh jika kita tidak hidup, saudara. Sedangkan kondisi kita udah mati oleh pelanggaran kita. Bagaimana kita bisa hidup? Jawabannya adalah Yesus. Pengorbanan Yesus membangkitkan kita yang sudah mati oleh dosa dan pelanggaran kita. Dibangkitkan kembali. Di awal tahun bulan Januari khotbah pertama. Saya sampaikan, salah satu contoh orang yang rohaninya mati adalah orang yang perempuan Samaria. Dia ambil air jam 12 siang-siang sekali. Yesus datang, dia banyak dosa, dia sudah hidup dalam perzinahan, dia merasa tidak layak, dia merasa tidak tahu bagaimana lepas dari keberdosaan perzinahan itu. Itu gambaran orang mati. Gambaran rohani yang mati itu seperti itu. Jika saudara hari ini merasa aku diikat oleh dosa, aku nggak bisa keluar dari kebiasaanku, aku terus terikat oleh kebiasaan burukku, aku nggak bisa keluar dari hawa nafsu yang begitu mengikatku. Saudara perlu tahu, kupingmu mendengar namun rohanimu ada dalam kematian. Tapi jawabannya hari ini kita temukan kembali dan jangan pernah lupa bahwa Yesus telah menghidupkan kita. Amin. Di sini dikatakan, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, wow, dan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa, mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada kedewasaan tanpa pertumbuhan, tidak ada pertumbuhan tanpa diawali kehidupan.
mengawali kehidupan, Yesus turun, menebus kita, kita hidup. Lalu setelah ini apa? Setelah kita dihidupkan di dalam Yesus, firman Tuhan katakan apa? Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Banyak orang yang berpikir, aku sudah terima Yesus, aku sudah dibaptis, selesai. No, Paulus katakan tetaplah di dalam Dia. Hari ini saudara, apa saudara tetap di dalam Dia? Kita lihat ya, Yusak tetap di dalam Dia itu seperti apa? Next. Kolose 2 ayat 6 katakan apa? Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kolose 2 ayat yang ke-7 firman Tuhan berbunyi demikian. Hendak di dalam Dia itu seperti ini saudara. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Wow, kalau saudara bingung, Yusak tetap di dalam Tuhan itu seperti apa? Ayat 7 adalah jawabannya. Kita berakar di dalam Dia. Kita dibangun di atas Dia. Kita bertambah teguh. Dan hidup kita, hati kita, hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Kalau hari ini saudara lebih banyak ngeluhnya daripada bersyukurnya, mungkin saudara sudah dibangkitkan, namun saudara tidak ada di dalam Dia. Hari ini, mari kita belajar. Yang pertama, hidup di dalam Dia berbicara tentang berakar di dalam Dia. Saudara, kalau dilihat di sini ada akar pohon, saya mau tanya, apakah ketika akar pohon itu merambatkan akar, ada yang lihat? Ada yang bilang hebat? Ada yang memuji, wow dia merambatkan akarnya dengan luar biasa. Ada yang memperhatikan? Nggak ada. Berakar di dalam Dia berbicara bagaimana kita merambatkan kerohanian kita mendalam. Berakar bukan berarti tidak bertumbuh. Berakar bertumbuh ke dalam. Berakar itu bertumbuh ke dalam, tertanam, tidak terlihat, bersifat personal. Itu berakar di dalam Tuhan. Bentuk berakar di dalam Tuhan lewat apa? Oh, aku mau berakar di dalam Tuhan. Bentuknya lewat apa? Baca firman setiap hari. Mungkin gak ada orang yang memuji kamu ketika kamu pegang buku ini. Kamu baca, gak ada orang yang bilang hebat. Bahkan mungkin banyak orang yang menertawakan. Waktu saya kuliah di Maranatha, saudara, ada jalan Cibogo itu. Kalau saya keluar dari jalan Cibogo, ada seorang paugah ya kita sebut ya. Setiap saya lewat situ, dia pegang Alkitab. Kalau lagi sepi dia pegang Alkitab, dia baca Alkitab. Wow. Semoga dia baca Alkitab bukan supaya dipuji. Ya. Berakar di dalam Tuhan berbicara bagaimana kita membuka hati untuk membaca firman. Mendengar firman setiap hari. Merenungkan firman. Menggumulkan firman. Hari ini ketika saudara baca firman, adakah firman itu saudara gumuli atau enggak? Menggumuli itu gini. Saudara baca firman tentang mengasihi misalnya. Saudara menggumuli, aduh Tuhan, aku tahu, aku benci terhadap orang itu. Atau firman Tuhan katakan gini, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Menggumuli firman Tuhan gini, Tuhan aku nggak mampu Tuhan, tapi hari ini aku dapat firman. Ya, banyak orang gini, baca firman Tuhan, berdoa buat mereka yang menganiaya kamu. Itu bisa, yang disingkirkan apanya? Yang disingkirkan firmannya. Oke? Yang ditegakkan adalah prinsipnya. Ini kebalik. Namanya orang merenungkan dan mengumpulkan firman. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita pandang itu sebagai sebuah keharusan. Dan kita terus Tuhan tolong, menggumulkan itu. Dan terus berjuang melakukan itu. Itu namanya menggumulkan firman. Semakin kita menggumulkan firman, sekalipun gak ada orang yang lihat. Ya,
Tapi di situ sebetulnya kita sedang melakukan bagian yang sangat penting. Yaitu kita sedang merambatkan akar kita, akar kerohanian kita semakin hari semakin dalam. Merenungkan firman, menggemulkan firman di dalam hati dan di pikiran kita. Menggumulkan firman itu bukan berarti saudara harus diam di kamar, pegangin Alkitab, dilihatin terus. No. Ada waktunya saudara baca Alkitab lalu beraktivitas. Ketika saudara di kendaraan. Di situ saudara bisa menggumulkan firman. Hari ini aku baca firman ini, Tuhan. Lihat, ngaca hidupku ini seperti apa. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 sampai 17 bilang begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang, membimbing orang dalam kebenaran. Perhatikan, dengan demikian tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, orang yang menggumulkan firman Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, barometernya apa? Mungkin kita bingung, aku sudah baca firman Tuhan, apakah aku sudah mengumpulkan firman? Aku nggak tahu. Tapi barometernya apa? Ketika saudara baca firman, adakah firman Tuhan mengajar saudara? Mengajar itu bicara tentang nggak tahu jadi tahu. Diajar, ada sesuatu yang baru. Ketika saudara merenungkan firman Tuhan, adakah kesalahanmu dibukakan? Bicara kesalahan sudah tahu namun tidak melakukan. Akhirnya kesalahan dibukakan lewat firman Tuhan. Setelah itu adakah kesalahan kita dituntun? Artinya gini, adakah ketika kita melihat sebuah kesalahan kita menemukan jawabannya dalam firman Tuhan? Dan adakah hari-hari ini ketika kita baca firman Tuhan, kita merasa dituntun oleh Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran? Setiap hari, day by day, lakukan firman, lakukan firman, lakukan firman. Minggu lalu Pastor Benny sampaikan firman Tuhan. Untuk kita bisa mengalami terobosan dalam kerohanian, kita harus selalu punya ide-ide kreatif Allah. Ketika saya renungkan ide-ide kreatif Allah, maksudnya apa? Bimbingan Tuhan untuk kita hidup dalam kebenaran. Suatu kali ada orang yang saya kenal, dia sedang mempersiapkan firman Tuhan untuk dia pelayanan. Ketika dia persiapkan firman Tuhan, tiba-tiba Tuhan tuntun dia untuk dia melihat Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 15 yang menceritakan tentang Yesus membasuh kaki murid-murid. Orang ini gini, waduh, membasuh kaki ya. Aku belum pernah membasuh kaki ya. Dan kayaknya itu nggak perlu deh membasuh kaki itu. Tapi Tuhan, dan ketika firman Tuhan disampaikan, orang ini katakan, ya ada yang melakukannya secara letterlek langsung cuci basuh kaki, ada yang merupakan simbol. Ketika dia katakan simbol, Tuhan kejar hatinya. Tuhan ingatkan beberapa nama, kamu harus lakukan ini sama ini. Lakukan ini sama ini. Saudara, orang ini, kenalan saya ini dia anteng-anteng aja, ya udahlah kayaknya nggak ada apa-apa. 7 hari kemudian setelah dia menyampaikan firman itu, ada sebuah kejadian yang tidak terduga, yang tidak disiapkan sebelumnya. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan ingatkan, hey, 7 hari lalu kamu mau kabur ya? Kamu mau lari tentang basuh kaki, tapi hari ini aku mau kamu basuh kaki orang. Waduh, saudara. Di sini firman Tuhan ajar apa? Membimbing orang dalam kebenaran. Mari saudara, berakar. Di situ kita akan diajar, di situ kesalahan kita akan dinyatakan, di situ kita akan mengalami perbaruan, kesalahan kita diperbaiki dan dididik. Yang kedua, bersekutu lewat apa? Berakar berbicara tentang berdoa. Ada yang memuji kita ketika kita berdoa. Bahkan firman Tuhan di dalam Matius 6, saudara, ayat yang ke-6 katakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan memberikannya, membalasnya kepadamu. Ya, berdoa bukan suatu alat untuk kita menyombongkan diri, aku berdoa. Tapi firman Tuhan katakan, berdoalah di tempat yang terdalam.
Ini bicara masalah berakar. Semakin Anda berdoa, semakin Anda berakar. Semakin Anda memiliki waktu-waktu khusus dengan Tuhan, semakin Anda berakar, dan itulah habitat kita. Jangan pandang remeh doa. Jangan pandang remeh baca dan merenungkan firman. Itu semua memang tidak terlihat. Namun inilah akar yang akan menopang pertumbuhan kerohanian kita mencapai kedewasaan. Mari saudara. Bentuknya bisa macam-macam. Bentuknya bisa macam-macam. Ya, ada yang di jalan sudah baca firman, wah kayaknya cepat sekali baca firmannya. Tapi setelah dalam aktivitas, di dalam mengendarai mobil, ada orang-orang seperti itu. Dia merenungkan kembali firman itu, dia menemukan penyingkapan. Ya, ada orang-orang yang sambil masak, sambil menyembah Tuhan, bersyukur sama Tuhan, dan di situ mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa, tanpa ada orang yang lihat. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel. Dia hadir dalam setiap hal, dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, mari saudara, bangun waktu-waktumu bersama dengan Tuhan. Yang kedua, berakar di dalam Dia. Setelah berakar apa? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Yusak tertanam tinggal di dalam Tuhan itu bicara apa? Berakar ke bawah dan dibangun di atas. Menjadi pertanyaannya buat setiap kita. Apa dasar kita membangun kehidupan kita? Atas dasar apa kita membangun hidup kita hari ini? Ada orang yang membangun kehidupannya atas dasar perasaan. Apa outputnya? Orang yang membangun kehidupannya atas dasar perasaan, yang terjadi hidupnya diombang-ambingkan oleh perasaan. Kita bisa lihat dari mana? Dari perkataannya, dari moodnya yang sangat nge-swing. Itu orang yang membangun hidupnya atas dasar perasaan. Ada orang yang membangun hidupnya atas dasar ambisi, saudara. Wah, kayaknya excited banget. Wah, luar biasa, saudara. Tapi dia melakukan semuanya itu, dia menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang dia inginkan. Ada orang yang membangun hidupnya atas dasar hawa nafsu. Yang dia pikirkan, yang dia fokus, yang dia kejar adalah yang penting hawa nafsuku terpenuhi. Dia nggak peduli orang-orang sekitar. Outputnya apa? Outputnya hidupnya dipenuhi dengan keterikatan dosa. Tapi hari ini kita belajar, jika kita tahu bahwa hadirat Tuhan adalah habitat kita. Kita mau tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan bukan bicara tentang hanya merenungkan firman, berdoa. Namun juga mengaktifkan firman dalam keseharian kita. Itulah membangun hidup di dalam Dia. Membangun hidup di atas Dia. Dia menjadi fondasi, kita membangun hidup di atas Dia. Bicara bagaimana kita menghidupi firman, melakukan firman. Melalui hal ini, kerohanian kita akan semakin bertumbuh. Saudara, upah kita melakukan firman Tuhan adalah pertumbuhan mencapai kedewasaan kerohanian. Semakin kita lakukan firman Tuhan, semakin kita membangun hidup atas dasar Dia. Firman Tuhan dalam Kolose pasal yang pertama. Kolose 1 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhi Allah dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Oke, sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan. Saudara, ayat ini menuliskan gini, dahulu kita memusuhi Allah. Dahulu hati dan pikiran kita memusuhi Allah dengan apa? Dengan pikiran kita yang nampak lewat kehidupan kita. Oke? Dulu kita hidup dikuasai oleh dosa. Itu nampak lewat kehidupan kita. Yang kita lakukan semuanya tentang hawa nafsu, tentang dosa-dosa dan dosa. Namun hari ini kita sudah diperdamaikan. Seharusnya firman Tuhan, kebenaran itu pun nampak lewat kehidupan kita. Paulus tulis gini, waktu kamu memusuhi Allah, mungkin kamu memang tidak ngomong kamu memusuhi Allah, tapi tindakanmu itu menunjukkan bahwa hati dan pikiranmu memusuhi Allah. Sekarang kamu sudah diperdamaikan dengan Allah.
Tunjukkan kamu sudah diperdamaikan dengan Allah melalui apa? Melalui tindakanmu sesuai dengan kebenaran. Bangun hidupmu yang dulu dibangun di atas dasar perasaan. Bangun hidupmu yang dulu dibangun atas dasar ambisi. Bangun hidupmu hari ini atas dasar kebenaran firman Tuhan. Efesus 4 ayat 28 sampai 29. Paulus katakan gini, kamu dulu mencuri, sekarang kamu jangan mencuri. Tapi kamu bekerja. Ayat 29 bilang apa? Dulu kamu mempergunakan mulutmu untuk berkata-kata dengan tidak baik, memperkatakan perkataan yang sia-sia. Tapi sekarang baiklah perkataanmu menjadi perkataan yang membangun. Oke? Dulu kita membangun hidup kita atas dasar perasaan. Sehingga ketika perasaan kita diusik, wah kata-kata kita keluar kata-kata yang sangat menyakitkan. Perkataan yang sia-sia. Tapi setelah diperdamaikan, membangun hidup di atas dasar kebenaran, perkataan kita seharusnya menjadi perkataan yang membangun. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini membangun hidup atas dasar kebenaran. Saudara, hari ini kita membangun hidup atas dasar apa? Mari, hidupi firman Tuhan. Ketika kita berumah tangga, di rumah, hidupi firman Tuhan. Apa? Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai anak, jalani peranmu sebagai itu semua dengan tuntunan firman Tuhan. Di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam berelasi, dalam bergumul, dalam pergumulan, dalam kelimpahan, hidupilah firman Tuhan. Saudara, beberapa hari lalu saya ke satu tempat, saya pergi, dan saya harus mengantri. Ketika saya ada di dalam antrian, haridang, saya buka jaket saya. Saya buka jaket saya nggak sadar. Saya pakai baju di sini tulisannya gambar salib, tulisannya Savior. Di belakangnya saudara itu salib, sepunggung-punggung, setonggong-tonggong salib, tulisannya Savior. Begitu saya buka itu, saya mulai lihat orang-orang di sekitar saya, mulai liatin saya. Karena memang di situ semuanya berjilbab, kayaknya hampir semuanya muslim. Saya diliatin, saya ngeliat-liat, baru saya sadar. Oh ya, baju saya ini. Ada yang terus buka masker. Belakang saya buka masker, ada ininya, ada jenggotnya. Saya lihat bapak buka masker, ada jenggotnya, ngeliatin salib saya. Kayaknya di punggung saya kayaknya ada jin kali di mata dia. Terus saya buka begini juga, begini juga ya. Jangan kira yang pakai baju salib nggak punya jenggot ya. Ketika saya melihat itu, saya melihat orang-orang itu pada ngeliatin saya. Yang pertama muncul di hati saya gini, biarin aja. Kamu aja berani pakai baju front pembela ini gitu ya. Kamu aja berani pakai baju yang mengidentitaskan agama kamu apa. Kenapa saya mesti takut? Biarin aja. Tapi saat itu juga saya percaya ini pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus dalam hati saya gini, Sap, mereka tahu kamu pengikut Yesus. Tapi dengan baju yang kamu pakai, mereka nggak pernah ngerasain sentuhan Yesus lewat hidup kamu. Waduh! Bisa mengerti saudara? Mereka nggak akan lihat bagaimana Kristus hidup dalam hidup kamu. Kalau kamu cuma pakai baju itu. Artinya apa? Saya diajar, diingatkan. Yusak, jangan cuma pakai baju gambar salib. Tapi biarlah hidupmu melakukan firman. Supaya orang di sekitarmu melihat dan merasakan, menikmati Yesus, menikmati salib lewat hidup. Hari ini jangan sampai kita hanya terus sibuk dengan pelayanan. Pelayanan itu bagus. Tapi pastikan orang di sekitar kita merasakan kesejukan lewat perkataan kita. Orang di sekitar kita hatinya digembirakan lewat ucapan kita yang penuh ucapan syukur. Hati orang-orang di sekitar kita dibuat reg-reg dengan kerelaan kita untuk menolong. Hati sekitar kita yang putus asa menjadi bangkit karena mereka mendengar dan melihat aku ada untuk kamu. Itulah dibangun di atas Dia. Hari ini orang banyak membangun hidupnya di atas apapun, ambisi, mengumpulkan harta, sehingga mereka tidak peduli kebenaran. Hari ini dunia krisis kebenaran. Biarlah orang di sekitar kita, anak kita, pasangan kita, rekan kerja kita menemukan itu di dalam kehidupan setiap kita. Jika dulu
kita dikuasai dosa, itu nampak lewat perbuatan kita hari ini. Ketika kita sudah berakar, dikuasai kebenaran, biarlah itu nampak. Bukan ketika kita bilang, aku tadi baca firman lo, aku tadi berdoa lo, udah berdoa belum? Bukan gitu. Tapi tunjukkan lewat kualitas hidup kita yang semakin menghidupi kebenaran dari hari ke hari. Yang ketiga, next. Di ayat yang ke-7, Kolose 2 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam dia, kita udah bahas. Hendaklah kamu dibangun di atas dia. Yang ketiga apa? Hendaklah kamu bertambah teguh. Katakan bertambah teguh. Bertambah teguh ini berbicara tentang gini, maintenance, konsisten. Semakin antusias, bertambah teguh. Semakin kita dibangun, semakin naik, semakin besar angin yang menerpa, otomatis kita harus bertambah teguh. Banyak orang semakin anginnya besar, akhirnya mundur untuk tidak lagi dibangun di atas dia. Itu hal yang salah. Tapi hari ini kita belajar, Tuhan mau melalui Paulus katakan, bertambah teguh di dalam iman. Memaintenance perawatan terhadap kerohanian kita agar konsisten melakukan firman Allah. Caranya gimana? Semakin hari semakin berakar. Semakin hari jangan lelah untuk semakin membangun. Terus membangun. Saudara, namanya membangun itu kelihatan sama orang. Berakar itu gak kelihatan, membangun itu kelihatan. Jadi seharusnya hidup kita yang di dalam Tuhan, di dalam habitat kita, di dalam hadirat Tuhan, kita seharusnya dikuatkan untuk terus bertumbuh, untuk terus dibangun di atas dia. Dan bertambah teguh. Dan yang terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Salah satu ciri orang yang ada di dalam hadirat Tuhan. Salah satu ciri orang yang ada di dalam habitat yang tepat adalah senantiasa mengucap syukur. Kenapa? Karena di dalam habitat itu, di dalam hadirat Tuhan itu, hanya ada satu, kasih. Ya. Kasihnya ini sanggup membuat kita tetap adem hati sekalipun dalam pergumulan. Kasihnya ini sanggup membuat kita tetap tenang sekalipun kita ada dalam tekanan. Kasihnya ini sanggup membuat hati kita tenang sekalipun banyak orang yang memantik emosi kita. Ketika saudara bisa terus mengucap syukur, melihat kebaikan Tuhan sekalipun kondisi sangat menyulitkan, saudara ada dalam habitat yang tepat. Ada kalanya Tuhan memakai pergumulan. Tuhan memakai orang sekitar kita untuk mengasah kita semakin hidup dibangun di atas dia. Tapi saya mau pastikan, ketika kita ada dalam habitat itu hadirat Tuhan, kita boleh senantiasa mengucap syukur. Boleh senantiasa ada kekuatan untuk kita melakukan firman Tuhan. Di minggu-minggu yang akan datang kita akan belajar tools-tools yang Tuhan pakai untuk membuat kerohanian kita semakin bertumbuh. Perenungan kita pada sore hari ini, saudara. Yang pertama, hari ini, apakah kita memiliki quality time? Apakah kita memiliki waktu-waktu yang berkualitas dengan Bapa setiap hari? Adakah hari ini kita terus berakar di dalam Dia? Membaca firman, merenungkan, menggumulkan, berdoa. Di-charge terus di dalam hadirat Tuhan. Jika saudara hari ini tidak memiliki quality time dengan Tuhan, saudara berada di luar habitatmu dan kerohanianmu sulit untuk bertumbuh. Banyak cara untuk kita merenungkan firman Tuhan. Saya nggak paksa saudara pakai cara saya. Istri dan orang tua saya kadang bingung. Yusak, kamu besok pelayanan, udah belum nyiapin firman? Udah. Kapan? Tadi. Hah? Ya udah. Besok dengar aja.
Cara saya merenungkan firman, saya baca, merenungkan. Setelah itu saya beraktivitas, saudara. Beraktivitas sambil merenungkan, naik motor, sambil terus merenungkan. Pegang handphone untuk saya mencatat. Dan posisi yang paling enak buat saya pribadi adalah tengkurap. Tengkurap di kasur, ketik. Itu cara saya. Orang suka bilang gini, ngurudul. Makanya istri saya suka bingung. Tapi sekarang istri saya mulai mengenal. Kalau Yusak lagi tengkurap, besok mau khotbah Yusak lagi tengkurap, gak diganggu. Ya, saya gak paksa. Ada orang yang harus tenang sekali, salah enggak. Ya, ada orang yang bisa menyiapkan firman sambil dengerin dengerin lagu rohani. Saya nggak bisa, saudara, nyiapin firman sambil denger lagu paciwa. Jadi saya harus kondisi yang tenang, posisi yang enak, itu bisa. Ada ya rekan yang saya yang katakan, Sak, kenapa ya aku udah baca firman, tapi ketika aku lagi bersih-bersih, lagi mandi, lagi di toilet pagi-pagi itu, kok kayaknya ilhamnya dapetnya di situ ya. Saudara, saya mau katakan, saudara ada di toilet, Tuhan ada di situ. Artinya gini, yang terpenting bukan caranya, namun kita punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan, di mana kita boleh merenungkan waktu-waktu berkualitas. Pastikan, saudara, kita punya waktu-waktu yang berkualitas untuk merenungkan, menggumulkan firman, untuk berdoa. Yang kedua yang menjadi pertanyaan renungan kita, saudara, ketika kita punya quality time sama Tuhan, pasti kita akan menemukan hal apa yang sedang Bapa ajar dan tegur di dalam hidup kita. Hari ini, hal apa yang sedang Tuhan ajar? Masalah kerendahan hati, masalah keluar dari zona nyaman, masalah kejujuran. Pastikan kita menemukan ini. Dan yang ketiga, apa yang menjadi dasar kita membangun kehidupan kita? Apa yang menjadi akar? Apa yang menjadi fondasi kita membangun kehidupan kita? Saya rindu, jangan sampai hanya firman Tuhan hanya sebatas kita renungkan namun tidak kita lakukan. Kita harus membangun diri di atas Dia, saudara. Mari, setelah kita memperoleh apa yang Tuhan sedang ajar, apa yang Tuhan sedang ingatkan, kita lakukan itu. Wah, Yusak berat, wah Yusak susah. Yes, gak gampang. Tapi di dalam kitab Lukas 22 ayat 43 firman Tuhan bilang apa? Yesus berdoa dan ada malaikat dari langit memberi kekuatan kepada Dia. Wow. Yesus aja untuk naik kayu salib Dia berdoa dan perlu kekuatan Tuhan. Kekuatan dari Bapa. Siapa kita? Lagi-lagi saya ingat, ketika kita tidak berdoa, ketika kita tahu kebenaran dan kita mau melakukannya, kita gak kuat, kita gak berdoa, kita sedang merasa lebih hebat dari Tuhan. Karena Yesus pun ketika Dia harus naik kayu salib, suatu hal yang sangat berat, Dia berdoa dan dengan kekuatan Tuhan Dia naik ke atas kayu salib. Dan dengan quality time bersama Tuhan, percayalah setiap hari ada malaikat Tuhan yang turun memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan kebenaran. Setiap hari ada firman Tuhan yang mengajar dan mengingatkan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Mari kita tundukkan kepala bersama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini, karena kami kembali diingatkan bagaimana hadirat-Mu adalah habitat kami. Di dalam hadirat-Mu rohani kami bisa bernafas. Di dalam hadirat-Mu rohani kami bisa bergerak dengan maksimal di dalam kebenaran. Di dalam hadirat-Mu rohani kami disegarkan. Dan kami percaya ketika itu terjadi, maka hidup kami akan menjadi terang buat orang-orang sekitar kami. Kami mau lebih dalam, kami mau lebih dekat lagi dengan Engkau, Tuhan. Tolong kami Roh Kudus untuk kami punya quality time setiap hari.
untuk kami punya menangkap apa yang sedang Tuhan ajar, yang sedang Tuhan ingatkan bagi kami. Dan kami mau membangun diri kami atas dasar kebenaran karena kami sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Jika di masa lalu kami Tuhan, kami hidup dalam kebinasan dan keterikatan dosa, orang bisa melihat perbuatan-perbuatan jahat lewat hidup kami. Tapi hari ini setelah diperdamaikan, kami mau orang melihat perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan firman Tuhan ada di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya. Di hadirat-Mu tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu. Kau buat hidupku menjadi indah. Kita mau bangkit berdiri bersama saudara. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Kita naikkan pujian ini. Hadirat, yes Lord, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Oh, hadirat-Mu yang membawa, yes, terima semua janji-Mu. Kau buat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu lah yang mengubahkan hidup kami jadi lebih indah. Hadirat-Mu yang menolong kami untuk kami boleh menunjukkan, mengaplikasikan kebenaran dan lingkungan boleh melihat firman itu lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami semakin tenggelam dalam hadirat-Mu setiap hari. Bahwa kami semakin tertanam dalam hadirat-Mu setiap hari. Saudara, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah kita sehati berdoa sore ini memohon sama Tuhan untuk kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Lewat perjamuan kudus yang sebentar kita akan lakukan, kita mau sama-sama terus saudara semakin melekat dalam hadirat Tuhan. Kematian Yesus membuka jalan untuk kita intim dengan Dia. Dan mari kita semakin berakar, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dan hati kita mengucapkan syukur. Mari saudara yang di rumah, kita mau siapkan untuk perjamuan kita sore hari ini. Untuk yang ada di tempat ini, kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di hadirat-Mu tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu, sehingga ku mengerti
sore ini sudah ada roti dan anggur yang merupakan perlambang dari pengorbananmu di kayu salib. Sore hari ini kami rendahkan hati di hadapan-Mu Yesus. Kami mau bersekutu dan kami mau menikmati kuasa dari perjamuan kudus, kuasa persekutuan dengan penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus. Dan kami rindu Tuhan, hidup kami semakin melekat dalam. Mari saudara, kita mau angkat roti lebih tinggi di atas kepala kita. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atas. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, percayalah bahwa roti yang kita pegang adalah perlambang tubuh Kristus yang sudah tercabik menebus dosa kita. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami masuk dalam peringatan. Biarlah kuasa, penderitaan, kematian, dan kebangkitan nyata dalam kehidupan kami. Kita mau angkat anggur ini lebih tinggi dari atas kepala kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, percayakah bahwa cawan ini merupakan lambang darah Yesus yang sudah tercurah, menebus dosa kita, mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh menikmati, memiliki peringatan dan bersekutu dengan kematian, pengorbanan kematian dan kebangkitan. Kami berdoa setiap kami terus semakin tertanam, semakin melekat dengan Kau dari hari ke hari. Kau yang memampukan kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus meteraikan firman dan ini menjadi rema bagi kehidupan setiap kami. Ada kekuatan-Mu yang memampukan kami untuk kami melakukan firman saat ini sampai akhir hidup kami. Sebelum kami berpisah, kami rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, pemulihan untuk Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun di tengah bangsa dan negara kami. Pemulihan yang daripada Engkau nyata di tengah bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah penyebaran virus Omikron yang semakin meningkat hari-hari ini, kami berdoa Tuhan, tutup bungkus kami semua oleh kuat kuasa darah-Mu. Berikan hikmat bagi para pemimpin kami, berikan kekuatan bagi tenaga medis untuk menghadapi kondisi ini. Dan biarlah Indonesia boleh melalui ini semua dengan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Kami berdoa untuk komunitas Yerusalem Community Church. Tuhan yang menolong kami, hadir terus dalam komunitas kami. Bahwa kami semakin hari, setiap hari semakin mengenal dan mengalami Engkau. Bahwa kami semakin hari semakin tekun, antusias bersaksi. Bahwa kami semakin hari semakin kuat, tekun, rela menghidupi firman dan menjadi teladan. Bahwa kami semakin hari semakin rela untuk memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kami, membawa mereka mengalami Tuhan lewat hidup kami. Kami menyerahkan setiap saudara-saudara seiman kami yang mungkin hari ini bergumul dalam masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga. Kami berdoa dalam nama Yesus, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, dan mereka akan memperoleh kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Mari saudara, kita tadahkan tangan, kita mau menerima berkat. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu menerima berkat yang daripada Allah Bapa. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rela dan kekuatan dari Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik, komunikasi yang rusak, hati yang terluka, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan, perekonomian, pekerjaan, studi, pergaulan, segala sesuatu yang Tuhan percayakan pada kami. Ajar kami untuk kelola itu dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selama
saya persilakan duduk. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, hari Rabu kita ada worship night, saudara. Saya mengundang saudara untuk bergabung bersama. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama dan kita mau merenungkan hal-hal firman Tuhan untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari Jumat kita ada Bible Study yang hari-hari ini kita belajar sebuah tema yaitu tabernakel, saudara, ya, yang akan dibawakan oleh Pendeta Obed Musabani dari Purwokerto, ya. Hari Jumat pukul 19. Hari Jumat pukul 19 di room Zoom yang sama seperti yang saudara ikuti hari ini. Lalu untuk persembahan dan persepuluhan, saudara boleh langsung ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 1570330043. Untuk recording ibadah, saudara bisa saksikan kembali di YouTube channel Yerusalem Community Church. Ya, sekian pengumuman saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.